slept away the morning. There are things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa sere, taburkan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, oke, saya kira semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Halo anak-anak, masih ingat kan sama saya? Oke. Nah, dan kalian tahu kan pembelajaran apa kita hari ini? Iya, benar sekali. Hari ini kita pembelajaran prakarya. Adakah yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Oke, kita minggu lalu membahas tentang serat, bahan-bahan serat. Nah, apa saja tentang serat seperti itu ya. Dan untuk saat ini kita akan membahas tentang karya bahan tekstil. Ya, karya kerajinan tekstil. Di sini kalian apa sudah tahu tekstil itu apa sih? Saya mau tanya dulu sebelum saya akan menjelaskan. Ada yang tahu apa itu tekstil? Tekstil itu apa sih? Oke. Tekstil itu adalah suatu bahan yang berasal dari serat dan diolah menjadi benang ataupun kain. Kain seperti pakaian yang kita pakai itu berasal dari tekstil yang diolah dari benang menjadi kain. Seperti itu. Dan di karya kerajinan tekstil ini mempunyai banyak fungsi. Fungsinya macam-macam. Apa aja menurut kalian fungsi karya kerajinan tekstil ini? Yang pertama yaitu ada fungsi penghias. Contohnya yaitu adalah hiasan dinding. Fungsi penghias yang digunakan untuk hiasan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Yang kedua ada fungsi benda pakai. Contohnya busana, tas, dan juga aksesoris yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari oleh kita bersama. Yang ketiga ada fungsi kelengkapan ritual, yaitu ulos yang biasanya dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan juga pesta adat dan lain-lain, yang dibuat dengan simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magic berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Yang keempat, ada fungsi simbolik. Di situ ada contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik yang berfungsi untuk melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Kita sudah membahas tentang berbagai macam fungsi dari karya kerajinan tekstil. Saat ini kita akan membahas tentang prinsip dari kerajinan tekstil. Itu ada sekitar 5 macamnya. Salah satunya yang pertama adalah keunikan bahan. Yang kedua ada kerajinan tangan. Yang ketiga unsur keindahan. Dan yang keempat unsur hias. Berikut prediksi kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai pada kerajinan tekstil. Nomor 1, keunikan bahan. Keunikan bahan ini dapat menghasilkan produk khas yang berbeda dari produk pada umumnya di pasaran, yaitu mempunyai potensi bahan dan teknik pembuatan kerajinan tekstil. Yang kedua, ada keterampilan tangan. Tidak semua kerajinan tangan dapat dibuat dengan menggunakan mesin, atau tidak semua proses pembuatan kerajinan tekstil dilakukan menggunakan mesin. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan yang memadai untuk menciptakan produk dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, ada unsur keindahan. Produk tekstil harus mempunyai nilai keindahan atau estetika.
Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomis dan juga kualitas suatu produk. Yang keempat, ada unsur hiasan. Hiasan adalah dekorasi yang dibuat pada produk kerajinan. Asal kalian tahu ya, karya kerajinan tekstil ini juga mempunyai berbagai macam teknik. Salah satunya yaitu ada dekoratif teknik, struktural teknik. Struktural teknik yaitu susunan dari garis bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, yaitu yang ada di gambar itu ada tas yang dibuat dengan teknik rajut. Sedangkan dekoratif teknik yaitu sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita seperti yang ada di gambar itu ya, yang di sampingnya itu struktural teknik dan yang di sampingnya ada dekoratif teknik. Di dalam karya kerajinan tekstil ini kita juga membutuhkan proses dalam memproduksi kerajinan tekstil. Salah satunya yaitu juga ada sulam, jahit aplikasi, batik, dan juga tapestri. Ada yang sudah tahu tapestri itu apa? Nah, tapestri itu ada sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat-serat, dan bahan lain seperti kayu, logam, dan rotan dalam suatu komposisi berbeda yang memiliki fungsi seni dan pakai. Nah, di situ juga ada toh contoh tapestri. Yang kedua, di gambar itu ada batik. Apa itu batik? Batik merupakan sebuah karya seni yang bernilai seni tinggi yang sudah diakui oleh dunia. Dan di sini banyak toh yang suka memakai batik-batik. Banyak ya pastinya. Oke, yang ketiga yaitu sulam. Di situ juga ada gambarnya bagaimana cara menyulamnya seperti apa, ada ya di situ. Selain menggunakan benang dan jarum, kerajinan ini juga dapat ditambah dengan menggunakan manik-manik, payet, dan bahkan bulu burung. Yang keempat, jahit aplikasi. Nah, salah satu teknik menghias permukaan bahan kain dengan cara menempelkan potongan kain pada bahan kain lain yang lebih lebar. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan dan teknik sulam agar lebih memperindah penampilan. Nah, di dalam karya kerajinan tekstil ini, kira-kira menurut kalian kita perlu tidak membutuhkan kemasan, produk suatu kemasan dalam suatu hasil karya? Nah, kemasan suatu produk itu sangatlah penting dikarenakan apa? Di dalam suatu kemasan itu akan membuat daya tarik pembeli. Semakin bagus kemasannya, semakin daya tarik pembeli itu semakin berminat dan bisa banyak menghasilkan uang di situ. Karena apa? Semakin menarik dia, semakin mahal harga pembeliannya, seperti itu. Oke anak-anak, karena kalian sudah paham mengenai karya kerajinan bahan tekstil, dan saat ini kita akan melihat suatu video cara membuat tas dari kain perca. Oke, silakan menikmati.
Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya, Nana. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat beraktivitas.